Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya, perut kenyang utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film produksi tahun 2025 berjudul The Monkey. Bayangkan saja kamu menemukan sebuah boneka monyet tua rusak dan tidak terlihat berbahaya, namun setiap kali boneka itu menabuh simbalnya, seseorang akan meninggoy. Sebuah film adaptasi dari cerita pendek karya Stephen King yang penuh teror, misteri, dan kutukan kelam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawar. Film ini diawali dengan sebuah pemandangan di toko yang menjual barang-barang langka dan unik, di mana kita diperlihatkan dengan seorang perwira yang pakaiannya berlumuran getih dan sedang membawa mainan boneka monyet yang hendak dikembalikannya karena sebelumnya perwira tersebut membelinya di sana. You know you got a fair amount of blood on you there, sir. Hey, listen, I need you to take this thing off my hands. Just make it someone else's. Sang perwira ini beralasan bahwa anak-anaknya tidak menyukai mainan tersebut, makanya ia hendak mengembalikannya. Sementara itu, si penjaga toko menganggap boneka tersebut sudah rusak karena posisi tangannya berada di atas. Si perwira pun menjelaskan jangan sampai posisi tangannya si monyet berada di bawah dan membunyikan simbalnya karena akan ada teror yang akan merenggut nyawa. The goddamn drumstick to come down. Tapi tiba-tiba mainan monyet itu kemudian bergerak sendiri dan membunyikan simbalnya. Si perwira pun ketakutan. Sementara itu si penjaga toko malah keheranan dan menganggap si perwira itu lebay. Lalu tiba-tiba Fuck to hell. si penjaga toko tersebut koi dengan usus yang terburai. Tak menunggu waktu lama, si perwira pun mengambil alat penyembur api, lantas ia membakar boneka monyet tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan dua orang bocil yang bernama Hal yang memakai kacamata dan Bill yang satunya lagi. Mereka anak kembar yang selisih beberapa menit saja dari kebrojolannya. Bill ini suka mengejek adiknya dan terlihat superior sehingga Hal sering mendapatkan bulian dari Bill. I hate you, Bill Shelbourne. Berangkat dari situ, Hal suka berhalusinasi melenyapkan kakaknya dari muka bumi biar tidak ada lagi yang mengganggunya. Si ibu lantas bercerita bahwa ayah mereka telah meninggalkannya pada saat membeli udud dan tidak pernah kembali lagi pulang ke rumahnya. Ia meninggalkan sampah yang hanya memenuhi lemari saja. Lantas Hal dan Bill pun penasaran dengan kata sampah yang diucapkan si ibu. Mereka lantas membongkar lemari peninggalan sang ayah. Dan ternyata si ayah ini adalah bapak perwira yang muncul di awal film. Mereka juga menemukan sebuah kotak besar dan ketika dibukanya terdapat boneka monyet yang di awal film telah dibakar oleh ayahnya itu. Hey, give me that thing. Hal lantas mengambilnya, tapi kemudian Bill memintanya. Hal juga menemukan sebuah tulisan di belakang box mainan tersebut yang berbunyi, putar kuncinya dan lihat apa yang terjadi. Bill lantas memutar kunci mainan itu, tapi sebelum memainkan simbalnya, boneka monyet itu malah dilempar ke Hal. Thing's broken anyway. Di pagi itu si ibu yang akan berangkat kerja menyuruh pembantunya Ani untuk mengajaknya makan bersama anak-anaknya di luar rumah. Hal pun kaget ketika tiba-tiba saja ada mainan boneka monyet berada di dalam mobil. Sebelum berangkat, Ani berpesan bahwa nanti anak-anak diharap jangan menyentuh bagian meja yang panas karena mereka akan makan steak yang dimasak langsung dari mejanya. Tibalah mereka di rumah makan di mana kita diperlihatkan dengan seorang koki yang sedang memainkan pisau dalam memasak makanannya. Sementara itu di dalam mobil tiba-tiba saja boneka monyet itu memainkan sendiri simbalnya tanpa ada yang memutar kuncinya terlebih dahulu. Kembali ke meja makan di mana Hal sudah ada firasat atau perasaan tidak enak yang bakal terjadi. Sementara itu si koki dengan santainya memainkan pisau. Ani dan Bill sudah tidak sabar akan melahap makanan yang sedang dimasak si koki. Di dalam mobil, boneka monyet itu tidak berhenti memainkan simbalnya dan yang terjadi kemudian
Saat prosesi atas kematian Ani, tampak pastor sedang menjelaskan takdir kematian yang bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja, dan dengan cara yang misterius pun, termasuk sapatnya leher Ani yang terpisah antara kepala dan badannya. Itu semua hanya kuasa Tuhan saja yang tahu. Di pemakaman, si ibu mencoba menghibur Hal dan Bill yang menyaksikan secara langsung kematian Ani. Tak lama berselang, si ibu mengajak mereka dansa untuk menghilangkan kesedihan. Di sekolah, Hal mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan karena ulah dari Bill yang menceritakan masa kecilnya yang menjadikan, hingga ia mendapat bulian dari teman-temannya yang membuat pulang sekolah tanpa memakai celana. Setelah masuk ke kamar, Hal dikejutkan dengan boneka monyet yang sudah berada di kamarnya dan tanpa sepengetahuan si ibu. Why'd you put Dad's weird monkey in our room? I don't go in there anymore since I found that stiff sock. Di keesokan paginya, Hal mendapatkan tasnya berisi boneka monyet yang dimasukkan oleh Bill. Hingga saat itu, Hal kembali mendapat perlakuan dari teman-temannya. Mereka melumuri Hal dengan pisang yang membuat Hal pulang sekolah dalam keadaan belepotan berlumuran pisang busuk. Sailor in a shipyard? You. It's because of you that deadbeat built it. Sampai di dalam kamar, Hal menumpahkan kekesalannya dengan berbicara kepada boneka monyet dan ingin permintaannya dikabulkan, yaitu melenyapkan Bill dari rumah itu. Ia lantas memutar kunci boneka tersebut. Tak lama berselang, Bill pun pulang dan menanyakan makan siangnya kepada si ibu. Namun si ibu tidak menjawabnya, dan yang terjadi kemudian, entah apa penyebab kematian si ibu, yang jelas setelah kutukan terakhir dari simbal yang dibayangkan si monyet, si ibu lantas oleng mengeluarkan banyak ketih dan meninggoy saat itu juga, yang menurut analisa dokter, si ibu menderita aneurisma akut di mana terjadi penggelembungan yang menyebabkan dinding pembuluh darah melemah sehingga pecah pembuluh darah hingga darah keluar melalui lubang-lubang yang berada di wajah. Dan itu perbandingannya 1:44 juta orang, termasuk kematian paling langka di dunia. Bill yang paling dekat dengan sang ibu merasa terpukul atas kematiannya. Ketika malam harinya, Hal yang kesal dengan boneka monyet lantas memotong-motong boneka tersebut. Tapi yang terjadi adalah boneka monyet tersebut mengeluarkan getih seperti makhluk hidup. The fuck? Di keesokan harinya, Hal dan Bill diadopsi oleh Bibi Ida dan Paman Chip yang kebetulan pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Hal dan Bill dibawa ke rumah mereka, meninggalkan rumah ibunya dan boneka monyet yang sudah terpotong-potong dan berada di tong sampah. Di rumah Bibi Ida, Bill merasa kaget ketika melihat boneka monyet kembali berada di kamar mereka, dan Hal merasa bahwa boneka tersebut sudah dicincang dan dibuang ke tempat sampah. Hal kemudian bilang bahwa boneka itu merupakan wujud dari roh jahat yang ketika diputar pasti ada korban yang meninggoy setelahnya, termasuk ibu dari mereka sendiri. You think Mom turned it? I'm gonna try it. Keesokan paginya, Paman Chip ditemukan meninggoy setelah semalam tadi mereka iseng memutar boneka itu kembali. Paman Chip meninggoy terinjak 67 kuda saat masih tertidur di sleeping bag pada saat berburu. Dan seperti inilah kondisi Paman Chip. It looked like someone had drop-kicked a cherry pie. Saat semuanya jelas dan terang benderang, mereka kemudian membawa boneka monyet itu ke sebuah sumur dalam keadaan terikat rantai, yang dengan cara seperti ini mereka berharap boneka monyet itu tidak kembali ke permukaan karena 2 kali percobaan sebelumnya mereka lakukan di daratan. Kali ini mereka tenggelamkan boneka itu di dalam tempat yang diikat oleh rantai di dalam dasar bumi. Scene beralih ke 25 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan Bibi Ida yang terbangun di malam hari karena mendengar suara aneh, yang ketika Bibi Ida mencari sumber suara tersebut, lalu scene berpindah ke suatu tempat di mana Hal yang sekarang sudah jembutan bekerja di sebuah toko, dan sekarang posisinya sudah berumah tangga namun dalam proses perceraian dengan istrinya. Dan Hal juga sudah berpisah dengan kakaknya Bill yang entah setelah beranjak dewasa tidak diketahui keberadaannya. Hal sengaja menjauh dari keluarganya karena dia masih traumatis dengan boneka monyet yang merenggut nyawa keluarganya satu persatu.
Hari itu Hal akan mengajak putranya jalan-jalan sebelum istrinya menikah lagi dengan pria lain dan memiliki hak asuh anaknya. Dan inilah Babang, suami baru dari istrinya Hal, yang pada saat itu Hal berkunjung ke rumahnya untuk menjemput anaknya, di mana hari itu merupakan hari ulang tahun anaknya Hal yang bernama Pete. What are you guys talking about? Tampak di tempat lain keluarga dari bibinya Hal memutuskan untuk menjual semua perabotan rumahnya. Dan ada seorang pemuda Bengal bernama Ricky. Dia merupakan anak dari seorang polisi yang tinggal tidak jauh dari rumah bibinya itu. Di sini Ricky tertarik pada boneka monyet yang entah biji mana ceritanya bisa muncul kembali di situ. Di sisi lain, Hal sedang menghabiskan waktu bersama Pete di sebuah hotel. Pete yang sedang mengerjakan sebuah gambar pohon keluarga menanyakan apakah Hal mempunyai saudara kandung. Hal menjawab bahwa dia tidak mempunyai saudara kandung, yang saking bencinya terhadap Bill sampai-sampai ia tidak mengakui bahwa ia mempunyai kembarannya, yaitu Bill. Hey, Only if you want me to like. Di saat Hal tertidur, sebuah tangan besar mengangkatnya dan menghempaskan Hal ke dimensi yang penuh dengan bunyi-bunyian simbal sampai akhirnya Hal tergeletak dan tampak boneka monyet yang berukuran besar hendak mencincangnya. Untung saja itu semua hanya mimpi saja. Tak berselang lama handphonenya mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenalnya, dan ternyata itu adalah Bill, saudaranya yang menghilang selama ini. Bill memberikan kabar buruk bahwa bibi Ida baru saja meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Selain itu, Bill juga memberitahukan bahwa seluruh perabotan bibinya akan dilelang. Bill meminta Hal untuk datang ke rumah bibinya dan memastikan keberadaan mainan monyet itu karena dia menduga akan ada seseorang yang kembali menggunakannya. Hal yang awalnya tidak percaya karena dia telah merantai boneka tersebut di dalam sebuah sumur, namun keyakinannya mulai goyah ketika teror si monyet kembali menghampiri mereka di hotel. Sebuah AC tiba-tiba rusak dan hampir jatuh menimpanya. AC yang jatuh itu mengeluarkan listrik bertegangan tinggi dan masuk ke dalam kolam. Di saat yang bersamaan, ada tamu hotel yang kebetulan hendak berenang, dan yang terjadi kemudian, mualang sekali tubuh wanita itu meledak setelah menyentuh air. Hal yang panik kemudian memutuskan untuk mengajak Pete pergi dari hotel tersebut menuju rumah bibi Ida. Hal. Was your aunt the one that raised you after together? Sesampainya di sana, Hal disambut oleh seorang agen properti yang sedang mengurus proses lelang. Hal memberitahukan ke agen itu bahwa ia sedang mencari barang masa kecilnya yang tertinggal di sana. Di tengah percakapan itu, si agen malah memberitahu bahwa Hal mempunyai saudara kandung bernama Bill. Hal ini membuat Pete sedikit kecewa karena sebelumnya Hal berbohong bahwa ia tidak mempunyai saudara kandung. Lantas mereka pun mulai masuk ke rumah dan menjelajahi isi rumah tersebut. Si agen menceritakan bahwa kematian berturut-turut menimpa warga di sekitar rumah bibi Ida, dan kematian mereka sangat tidak wajar dan mengenaskan. Selagi Hal dan agen tersebut berkeliling di dalam rumah, Pete menunggu di bawah, yang lantas ia mengetahui bahwa memang ayahnya itu mempunyai saudara kandung yang selama ini belum ia ketahui. A school bus going off into the river and mass. Dan ketika hendak mencari boneka monyet di ruangan lainnya, sebuah pintu kamar tampak terkunci dan Hal pun mendapatkan firasat yang tidak enak. Dan ketika pintu itu berhasil dibukanya, tiba-tiba Oh, it's no big deal. How we doing? ya, sebuah senapan yang berpeluru terjatuh dan menembakkan pelurunya tepat ke tubuh agensi tersebut hingga modar. And you knew there was a gun in the house or not so much? Leave town until we can figure a few things out. Kejadian itu menambah ketegangan di rumah itu, dan Hal semakin yakin jika boneka monyet itu telah membawa kutukan yang tidak bisa dihentikan. Dan kejadian penembakan yang tidak disengaja itu telah membawa heboh warga sekitar, termasuk Ricky yang berada di kerumunan. Ricky yang menjadi bau boneka yang pernah ia beli dari lelangan itu ternyata membawa kutukan yang sangat mengerikan. Sementara itu, saat pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, Hal terus mencari keberadaan boneka itu yang tiba-tiba saja telepon rumahnya berdering. Dan ketika Hal mengangkatnya, tampak suara Bill yang terus memaksa Hal untuk mencari boneka terkutuk itu. Hal yang frustasi karena teleponnya ditutup oleh Bill, lantas ia memutuskan mencari jawaban lebih jauh. Penasaran dengan keberadaan Bill, Hal pun membuka buku telepon dengan harapan bisa menemukan nomor telepon dari alamat rumahnya Bill. Dan tanpa sengaja,
Hal menemukan nomor telepon yang terdaftar sebagai Mrs. Monkey. Ketika Hal mencoba menghubunginya, kebenaran pun akhirnya terungkap bahwa ternyata Bill lah yang selama ini memutar kunci boneka itu yang menyebabkan banyak teror kematian di kota tersebut. Selama 25 tahun terpisah, ternyata Bill lebih suka mengurung diri di rumahnya dan terobsesi untuk menemukan mainan boneka itu. Semua ini dimulai setelah Bill menyadari jika Hal telah memutar kunci The Monkey yang menyebabkan kematian ibunya. Bill ingin balas dendam atas kematian ibunya dengan menggunakan kutukan dari mainan tersebut, dan tujuan sebenarnya adalah ingin membunuh Hal. Kemudian tanpa sengaja mainan boneka monyet itu ada di tangan Ricky dan dia pun langsung mencoba untuk membelinya. Namun Ricky yang sudah mengetahui tentang kutukan mainan itu, dia pun tidak tinggal diam. Dia mendatangi Bill dan kembali mencoba ingin membeli mainan The Monkey. Namun Bill menolaknya mentah-mentah dan tidak menyerah begitu saja. Ricky lantas menyamar sebagai polisi dengan mengenakan seragam polisi bekas bapaknya. Lalu Ricky mendatangi Hal dan Pete. Dia mengancam mereka untuk mengambil kembali boneka itu dari tangan Bill. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah tempat tinggal Bill berada. Ricky memberi instruksi kepada Pete untuk menyelinap masuk ke rumah Bill. Dan di saat Pete masuk, dia nyaris saja terkena jebakan yang dipasang oleh Bill. Disinilah untuk pertama kalinya Pete bertemu dengan pamannya Bill yang mengetahui siapa Pete. Dia pun mencoba mengelabui Pete untuk memutar mainan boneka tersebut jika ingin menghentikan kutukannya. Namun di sini Bill menyembunyikan fakta di mana ternyata orang yang memutar kunci boneka itu adalah satu-satunya orang yang bakal terhindar dari kematian. Meskipun Bill tahu jika Pete yang memutarnya, maka Bill sendiri berisiko terkena kutukan tersebut. Namun di sini Bill berharap bahwa Pete yang memutar kuncinya tersebut akan membunuh Hal, ayahnya sendiri, persis ketika Hal memutarnya dulu dan ibunya lah yang menjadi korban kutukan boneka itu. If you will. What is it? See what happened. Back up. No fucking move. Okay. Man, stupid cop hat. Jesus fucking Christ! Yeah. Dan di saat itu juga The Monkey mulai menabuh drumnya, dan saat itu juga di luar sana tiba-tiba saja sarang tawon di dekat mobil Ricky dan Hal berada bereaksi dengan sangat agresif, dan Ricky pun menjadi sasaran dari kutukan tersebut. Tawon-tawon itu memasuki mulut Ricky dan Ricky pun modar dalam sekejap. Sementara itu Bill pun marah pada The Monkey. Dia pun lantas memaksanya untuk segera memberikan kutukan kepada Hal. Namun tindakan tersebut justru membuat The Monkey semakin marah dan semakin agresif membuat teror hingga menelan korban di lingkungan sekitar. Dan di sini akhirnya Hal pun sadar jika selama ini Bill berusaha membunuhnya dengan menggunakan boneka monyet itu. Dan kemudian Bill mengaku semua ini disebabkan karena dendam atas kematian ibunya yang sangat ia sayangi semasa kecil, di mana Hal pernah memutar kunci mainan tersebut. Bill juga tahu sedari kecil Hal sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Namun sayangnya orang yang memutar kunci itu tidak bisa request atau meminta siapa yang akan menjadi korbannya. I've been turning the key. Listen, Bill. Just happened to be there when it did. I'm sorry, Bill. I'm sorry your mom died. Di sini Hal pun mengungkapkan bahwa dia juga merasa kehilangan ibunya dan berharap bahwa Bill lah yang menjadi korbannya pada saat itu. Lalu di saat mereka mau berdamai, tiba-tiba saja boneka itu kembali menyebar teror, di mana jebakan yang dipasang oleh Bill malah berbalik menyerang dirinya, dan akhirnya Bill pun modar saat itu juga. Father-son road trip. Right.
Singkat cerita, setelah kejadian itu, Hal dan Pitai memutuskan untuk kembali ke kota asal mereka dengan membawa mainan boneka monyet tersebut. Tampak di tengah perjalanan, mereka melihat banyak sekali kutukan kematian akibat tindakan Bill yang memancing amarah dari mainan tersebut. Di tengah perjalanan, Hal dan Pitai melihat sosok yang diyakini sebagai penunggang kuda kematian, di mana sosok tersebut tampak membiarkan mereka lolos dari kematian, seolah memberi mereka kesempatan untuk hidup. Dan akhirnya Hal dan Pitai memutuskan untuk membawa The Monkey pulang bersama mereka dan menyimpannya di tempat aman, berharapnya tidak ada orang yang memutar boneka itu lagi. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini saja alur cerita film The Monkey ini. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.